usaha dan energi dari LKS disiapkan ya. Usaha dan energi. Oke, sambil kalian menyiapkan, catatan juga disiapkan. LKS disiapkan, buku yang lain juga perlu disiapkan. Sudah kelihatan tayangan? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Usaha dan energi. Ya. Ini sementara ini materi di SMP juga sudah pernah. Ya. Usaha dan energi. Ingat, ya, yang jelas ini catatan awal, usaha itu tidak sama dengan energi. Ya. Usaha itu tidak sama dengan energi. Oke, catatan ya. Usaha ini tidak sama dengan energi. Ya, usaha itu tidak sama dengan energi. Yang perlu diperhatikan. Satuan usaha dan energi sama. Sama. Satuannya sama. Satuannya sama. Ya, Pak Adri beli 2 ya, Pak Adri beli 2 dalam satuan internasional atau MKS, dan ada juga satuan dari CGS. Ya, ada satuannya kalau satuannya menurut SI atau MKS, ini satuannya adalah Joule. Satuannya adalah Joule. Oke. Satuannya adalah Joule. Di mana Joule ini sama dengan Newton meter. Ya, Joule ini sama dengan Newton meter. Bisa diikuti ya? Bisa ya, oke. Nah, kemudian satuan lain yaitu CGS. Ada satuan lain yaitu CGS. Itu satuan energi dan usaha itu adalah ERG atau R, yaitu R itu sama dengan dine kali sentimeter. Dine kali sentimeter. Tetapi satuan yang sering dipakai ini yang SI ini. Ya, satuan yang sering dipakai ini SI ini. Nah, ini satuan yang sering dipakai. Bisa dipahami ya? Jadi ingat, usaha itu tidak sama dengan energi. Tetapi satuan usaha dan energi sama. Dalam SI atau MKS itu Joule, atau Joule ini sama dengan Newton meter. Kalau satuan lain sebagai pengetahuan, CGS itu satuannya adalah R.
di mana R ini sama dengan dine kali sentimeter. Oke, itu yang harus kalian perhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke usaha, ya. Kita masuk ke usaha. Terlalu cepatkah atau bisa diikuti? Bisa diikuti, Pak. Bisa ya, oke. Kalau terlalu cepat, kalau tayangan kemudian terkendala di tempat kalian, tolong Pak Adri diingatkan. Oke, kita bicara tentang usaha. Ya. Kita bicara usaha. Kita bicara usaha. Nah, usaha itu apa? Ini kita melihat usahanya di dalam konsep fisika. Ya. Usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda, gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda dapat berpindah. Ini intinya. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda dapat berpindah. Nah ini, yang penting ini ya, Pak Adi beri warna merah, berpindah. Artinya apa? Jika pada benda dikerjakan gaya, tetapi gayanya benda tidak berpindah, itu berarti menurut konsep fisika tidak ada usaha, ya. Tidak ada usaha. Ya, ingat ini ya. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda dapat berpindah. Oke, Pak Andri beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Andri beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bisa terlihat gambarnya? Bisa ya? Ya, ini ada seseorang yang menarik peti. Ya. Berarti pada benda itu bekerja sebuah gaya yang diakibatkan oleh orang yang menarik tadi, F yang ke kanan. Nah, kemudian benda ini dapat berpindah dari posisi awal ke posisi akhir, dapat berpindah. Maka menurut konsep fisika, orang ini melakukan usaha. Orang ini melakukan usaha. Nah, bagaimana kalau kemudian, nah ini kalau kemudian ada lagi bentar ini kok tak tayang ulang lagi jaringannya mungkin. Oke, sebentar.
Gambar sudah tertayang belum? Sudah, Pak. Sudah Saya tertayang? masih login, Pak. Oke, Nah, ini udah. sudah ya. Oke. Jadi ini tadi ya, nanti ulangi. Orang ini menarik peti ini. Jadi orang ini memberikan gaya pada benda ini dan benda ini dapat berpindah. Maka dalam hal ini orang ini telah melakukan usaha. Ya, telah melakukan usaha. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah ini. Gambar kedua kelihatan? Kelihatan, Pak. Lihat ya. Nah, gambar kedua, ini ada orang mendorong tembok. Orang mendorong tembok. Orang ini memberikan gaya pada tembok ini, tetapi temboknya tidak bergerak. Maka, menurut konsep fisika, orang ini dikatakan tidak melakukan usaha. Tidak melakukan usaha. Bisa dimengerti ya perbedaannya ya? Dua gambar ini ya? Ya, jadi dalam fisika ketika kita memberikan gaya sebesar apapun, tetapi gaya itu tidak bisa, benda itu tidak dapat berpindah, maka tidak ada usaha yang terjadi. Oke, lanjut ya. Sekarang Pak Andreas lebih mengarah ke ini, ke orang ini ya, yang ada usahanya. Yang ada usahanya. Ya, Pak Andre melihat itu. Nah, kalau gambar yang tadi, ini tadi, nah ini kalau digambarkan secara fisika itu begini gambarnya. Nah, gambarnya begini. Ya, gambarnya begini. Maka menurut fisika rumusnya, rumus usaha W besar ya, jangan W kecil. Kalau W kecil itu adalah berat atau W sama dengan F kali S. W itu sama dengan F kali S. Ya, F kali S. Atau bisa juga ditulis kalau gayanya lebih dari 1. Ya. Kalau gayanya lebih dari 1. Berarti kalau gayanya lebih dari 1, itu kita beri tanda apa? Kita beri tanda apa itu kalau lebih dari 1? Cos theta. Wih, bukan lebih dari 1. Sigma F. Sigma, Pak. Sigma. Sigma ya. Bisa juga diberi sigma F kalau gayanya lebih dari 1. Ya, itu. Nah, sekarang kita harus tahu ini W sama dengan F kali S. Nah, W itu apa? W itu adalah usaha. Ya, satuannya apa? Satuannya Joule. Ya, Joule. Atau Newton meter. Atau Newton meter. Kemudian, nah ini Pak Ade turunkan aja supaya jadi satu. Kemudian F
F itu adalah gaya. Satuannya Newton. Kemudian S ini adalah perpindahan. Satuannya meter. Oke. Perlu diingat juga bahwa usaha itu merupakan besaran skala. Merupakan besaran skala. Ya, merupakan besaran skala. Nah, catatan. Ini penting, catatan. Ini kan ada gaya, ada usaha. Nah, gaya yang dipakai adalah gaya yang digunakan adalah gaya yang sejajar dengan perpindahan. Ini penting ya. Jadi ada W sama dengan F kali S. F kali S. Tapi kalian harus paham bahwa F yang dipakai adalah F atau gaya yang sejajar dengan perpindahan. Ya. Ini Pak Andre beri warna yang beda. Warna hijau. Gaya yang dipakai gaya yang sejajar. Ini penting ini ya. Pak, apakah ada gaya yang tidak sejajar? Ada. Ya, gaya yang tidak sejajar ada. Contoh kalau yang anak laki-laki waktu kecil itu sering main mobil-mobilan. Ya, nah itu mobilnya ditarik kemudian berpindah. Nah, itu kan juga sebenarnya usaha juga. Oke. Nah, contoh gaya yang tidak sejajar dengan perpindahan. Ya, contoh gaya tidak sejajar. Ini aja tak. Contoh gaya F tidak sejajar perpindahan S. Ya. Contoh gambarnya ini. Gambarnya belum muncul ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Sekarang sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Itu contoh gaya tidak sejajar. Ya, contoh gaya tidak sejajar. Nah, dalam konsep usaha dalam fisika, ini tidak bisa langsung dipakai. Karena tadi kan, jelaskan di atas tadi, bahwa gaya yang dipakai adalah gaya yang sejajar. Sekarang kan perhatikan ini, ada cewek cantik ini, ya. Usianya kira-kira 70. Dia menarik peti. Nah, lihat, gaya yang dia berikan pada peti itu tidak sejajar. Nah, ini tidak bisa langsung dipakai. Nah, tidak bisa langsung dipakai untuk langsung masuk ke rumus usaha, tidak bisa. Nah, terus bagaimana Pak? Kita cari gaya yang sejajar. Kita perbesar ya. Nah, kita cari gaya yang sejajar dengan perpindahan S-nya ini. Nah, gaya yang sejajar itu apa? Nah, aturan sinus, aturan trigonometri.
Gaya yang sejajar adalah yang F cos theta. Ini gaya yang dipakai. Pak, berarti rumusnya berubah? Tidak berubah. Tidak berubah. Sepertinya berubah, tapi tidak berubah. Ya. Yang ganti baju itu gayanya. Kalau tadi, contoh yang tadi sejajar, tadi F. Nah, sekarang yang sejajar adalah F cos theta. Gambar ini, kalau Pak Andri perjelas menurut fisika, ya, menurut fisika, ini gambarnya. Oke, bentar ya. Nah, ini gambarnya menurut fisika. Jelas ya gambarnya ya? Ini. Jadi kalau menurut kejadian sehari-hari, nih cewek tadi menarik dengan gaya F. Nah, kalau kemudian kita buat dalam konsep fisika, menjadi gambar yang di bawah ini. Ya, menjadi gambar yang di bawah ini. Nah, kan sekarang semakin jelas bahwa gaya yang sejajar dengan arah perpindahan baloknya atau petinya itu adalah V F cos theta. Ya, F cos theta. Nah, terus rumusnya bagaimana, Pak? Nah, rumus untuk peristiwa ini tidak bisa langsung V sama dengan F kali S, tidak. Ya, tapi V sama dengan F yang sejajar tadi. Apa yang sejajar itu dari gambar ini? Yang sejajar adalah F cos theta. Ya. Ya, F cos theta. Oke, bentar. F cos theta. Oke. Kali perpindahan ini. Jadi ini rumusnya ya. Oke, Pak Andri kasih warna beda ya. Nah, rumusnya Pak Andri kasih warna beda. Nah, ini rumusnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, tentang penggunaan rumus tadi. Ya. Ini rumusnya tidak berubah loh, hanya bajunya. Baju gaya yang sejajar yang berpindah. Seperti kalian kalau hari Senin Selasa pakai putih abu-abu, nanti Rabu Kamis sudah beda lagi. Tapi orangnya sama. Ini gayanya juga sama. Gaya yang sejajar. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak, dari saya. Oke. Lanjut ya. Oke, berikutnya Pak Andri bicara, ini usaha sudah. Berikutnya Pak Andri bicara tentang energi. Ya, bicara tentang energi. Jadi bisa kalian tambahkan di coret-coretan di LKS kalau belum ada atau kurang lengkap. Oke. Sekarang Pak Andri bicara energi.
Oke, bentar, energi. Nah, energi yang nanti kita pakai, ya, energi yang kita pakai nanti itu, ya, tadi di atas tadi ada energi. Ya. Ingat, usaha itu tidak sama dengan energi. Ya, tadi usaha tidak sama dengan energi. Nah, sekarang kita bahas tentang energi. Oke, kita bahas tentang energi. Nah, energi itu apa? Ya. Energi itu apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Sifat dari energi adalah kekal. Sifat dari energi adalah kekal. Ada yang tahu kekal ini maksudnya bagaimana? Ada yang tahu? Kekal ini maksudnya bagaimana? Energi itu kekal. Ada yang bisa bantu jawab? Sifatnya energi itu kekal. Artinya apa nih? Saya Pak, mau coba Pak. Yuk, nah, Yodik. Tidak dapat diciptakan Pak. Tidak dapat diciptakan. Ya. Jadi betul tidak dapat diciptakan. Manusia tidak dapat menciptakan energi, tetapi hanya bisa merubah bentuk energi. Misalnya dari energi listrik menjadi energi bunyi dan sebagainya. Itu artinya sifatnya kekal. Ya, itu ya yang perlu kalian perhatikan. Nah, energi yang akan kita pelajari, ya, jadi sekarang macam-macam energi yang akan kita pelajari itu ada 3. Ya, energi yang akan kita pelajari itu ada 3. Yang pertama, energi kinetik atau disingkat EK. Ya, energi kinetik atau disingkat EK. Kemudian energi potensial disingkat EP. Dan yang terakhir kita pelajari adalah energi mekanik. Energi mekanik atau EM. Atau EM. Tayangan bisa terlihat ya? Bisa Pak. Oke, sip. Oke, sekarang kita coba lihat satu persatu. Ya. Lihat satu persatu tentang energi kinetik. Energi
kinetik. Energi kinetik. Energi kinetik itu apa? Ya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda bergerak. Ini energi yang dimiliki benda bergerak. Ya. Dalam hal ini benda bergerak ini berarti dia punya kecepatan. Ya. Jadi dia punya kecepatan, energi yang dimiliki benda yang bergerak. Rumusnya EK sama dengan ya, EK Pak tulis ini aja supaya gampang. Ya, rumusnya EK sama dengan setengah M V kuadrat. Ya, itu rumusnya nah, ini rumusnya. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Ya. EK ini adalah energi kinetik. Satuannya apa? Energi kinetik satuannya apa? Joule, Pak. Joule satuannya. Satuannya Joule atau Newton meter. Joule ini boleh disingkat. Ya, Joule kalau disingkat gunakan J besar. Ya, J besar jangan J kecil. Ya. Nih. Kemudian M ini adalah massa. Massa apa? Massa benda. Satuannya kilogram. Satuannya kilogram. Kemudian V, ini V kecil ya. Jangan V besar. Kalau V besar itu volume, ini adalah kecepatan. Ini adalah kecepatan. Satuannya meter per sekon. Oke, itu tentang energi kinetik. Tentang energi kinetik.
Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, Pak Andri lanjut ya. Energi potensial. Energi potensial. Nah, energi potensial atau disingkat EP itu adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya atau karena tempatnya. Ini karena kedudukan, karena tempatnya. Maka pada energi potensial ini, ya, kita bisa beri suatu konsep, ya, semakin tinggi letak benda, semakin tinggi letak benda terhadap apa? Terhadap titik acuan. Semakin tinggi letak benda terhadap titik acuan, ya, maka semakin besar energi potensialnya. Sebaliknya, semakin rendah letak benda terhadap titik acuannya, maka semakin kecil energi potensialnya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, pertanyaan Pak Andri, kapan? Ya, ini ya, tolong dijawab, nanti tolong bantu jawab. Kapan energi potensial sama dengan 0? Ada yang bisa bantu jawab? Kapan energi potensial sama dengan 0? Ada yang bisa bantu? Halo, jangan tidur. Ayo, kapan ini? Kalau Ada bisa jawab? di atas tanah, Pak. Ya? Kalau benda terletak di atas tanah dan sebidang. Ya ini semakin tinggi itu ya juga letaknya di atas tanah. Ayo yang tepat. Ayo siapa yang mau membantu menjawab? Yo, ya. Saat benda tersebut menyentuh tanah. Saat Benda tersebut menyentuh tanah. Oke, ada yang menjawab. Saat benda menyentuh tanah. Ya, ini tadi jawaban dari Junianus ya. Ya, Pak. Oke, siapa lagi mau membantu? Ini Junianus tadi menjawab kapan energi potensial sama dengan 0 saat benda menyentuh tanah.
Ada Pak, bisa saya bantu? mau jawab, tapi ini mirip gak ya, Pak? Coba Coba tidak saya apa-apa. jawab dulu ya, Pak. Apa? Saat benda berada di permukaan bumi, Pak. Saat Benda berada di permukaan benda, bumi. benda berada di permukaan bumi, gitu ya, Jess? Iya, Pak. Oke, belum nanti belum pada jawab. Yuk yang lainnya. Maria Flo. Maria, diam aja. Kalau saya sama, Pak. Sama yang mana? Saat benda menyentuh tanah atau berada di permukaan bumi, atau saat Hah? benda tidak memiliki ketinggian. Oke. Saat benda tidak memiliki ketinggian. Gitu ya, Maria? Iya, Pak. Oke, kita bahas ini ya. Karena tadi energi potensial benda di atas tadi adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya atau tempatnya. Kemudian tadi Pak ditambahi, semakin tinggi letak benda terhadap titik acuan semakin besar energi potensialnya. Semakin rendah letak benda terhadap titik acuan semakin kecil energinya. Nah, kapan energi ini sama dengan nol? Nah, ini jawaban tadi ya, Jumi. Saat benda menyentuh tanah. Ya, saat benda menyentuh tanah, betul. Ya, kok bisa Pak? Karena tadi tanah oleh Jumi tadi dianggap sebagai titik acuan. Ya, titik acuannya tanah. Ini saat benda berada di permukaan bumi, ya, di permukaan bumi, betul, ya, permukaan bumi itu sebagai titik acuannya. Atau tadi dari dua ini disimpulkan oleh Maria Flo tadi, saat benda tidak memiliki ketinggian, ini juga boleh. Ya, saat benda tidak memiliki ketinggian, berarti bendanya bisa juga berada tepat di titik acuan. Ya, tidak memiliki ketinggian, ya, atau bisa juga Pak ditambahi benda tepat di titik acuan. Ya, tepat di titik acuan. Ini, oke. Terima kasih Jumi, Jesse, Maria Flo tadi. Ya, ini ya. Kemudian, oke, tinggal sedikit. Rumusnya. Nah, rumusnya. Rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Di mana EP, ya, di mana EP ini adalah energi potensial. Ya, oke, satuan Joule. Satuan Joule. Terus M kecil ya ini ya. Massa benda. Satuannya kilogram. Kemudian G, ini adalah percepatan gravitasi.
gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, karena kita berada di permukaan bumi, maka nanti kalian menggunakan percepatan gravitasi bumi, yaitu 10 meter per sekon. Kalau di dalam soal tidak diketahui, maka kalian tulis 10 meter per sekon atau 9,8. Ya, ini H, ini adalah kedudukan benda. Kedudukan benda. Satuannya apa? Meter. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan fisika kita pada pagi hari ini. Ketemu lagi hari apa? Ketemu lagi hari apa? Hari Jumat. Jumat, Pak. Hari Jumat. Oke, nanti kita lanjut untuk hari Jumat ya. Kita lanjut ada energi mekanik, kemudian sambil latihan. Oke, demikian dulu dari Pak Andri untuk pagi ini fisika. Terima kasih, selamat pagi, selamat mengikuti kegiatan berikutnya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, ya. Pak. Iya, sama-sama.